Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas soal-soal di TIU, soal-soal untuk tes CPNS ya, teman-teman. Di sini saya coba akan menampilkan beberapa trik cepat untuk menyelesaikan soal TIU. Ya, nanti rata-rata soal TIU ini bisa kita kerjakan kurang dari 1 menit lah, bisa jadi sekitar 30 detikan ya. Tetapi di sini saya akan sambil menerangkan beberapa materi yang bisa menambah wawasan teman-teman dalam menjawab soal TIU tersebut. Oke, di nomor 1 di sini disajikan ya. Disajikan di sini nomor 1 adalah manakah di antara bilangan berikut bila dibagi dengan 9 sisanya bukan 0. Apa artinya? Sisanya bukan 0. Berarti di sini kalimat jika dibagi dengan 9 sisanya bukan 0. Berarti bilangan itu tidak bisa dibagi oleh 9. Ya, contoh misalkan gini. Kalau saya punya 18, saya punya 27, saya punya 45, ya, saya punya di sini misalkan 63, saya punya 81. Bilangan-bilangan ini dia habis dibagi oleh 9. Ya, dibagi 9 bisa. Kalau saya punya 20 misalkan ya, saya punya misalkan 17, saya punya 30. Mereka ini tidak bisa dibagi 9. Lihat, karakter yang bagus dalam ciri-ciri bilangan habis dibagi 9 adalah komponen dari bilangannya kalau kita jumlahkan. Jadi kalau saya jumlahkan 1 dengan 8, 2 dengan 7, 4 dengan 5, 6 dengan 3, 8 dengan 1, maka pasti bilangan itu habis dibagi oleh 9. Contoh, untuk kasus 18. 18 berarti kan saya punya 1 tambah 8. 9 kan? Yang 27 berarti berapa? 2 tambah 7 berarti 9. 4 tambah 5 berarti juga 9. 6 tambah 3 juga 9. Unik di sini, 8 tambah 1 juga 9. Berarti bilangan habis 9. Berarti bilangan habis dibagi oleh 9 jika komponen bilangannya dijumlahkan habis dibagi oleh 9. Nah, di sini kita lihat, kenapa 20 tidak bisa dibagi 9? Karena 20 itu 2 tambah 0, 2. 2 tidak bisa dibagi oleh 9. Kenapa 17 tidak bisa dibagi oleh 9? Karena 1 tambah 7 itu sama dengan 8. Kenapa 30? Ya, nggak bisa juga. Kenapa 29 tidak bisa? Padahal ada 9-nya. Karena 2 ditambah 9 adalah 11. 11 tidak bisa dibagi oleh 9. Jadi nanti cara menjawabnya adalah teman-teman perhatikan komponennya saja. Tetapi nanti kalau misalkan ini ya, ada misalkan bilangannya gini. Apakah bilangan ini bisa dibagi 9 atau tidak? Misalkan 1 dengan 8, 2, 6, 7, 1, 5, 3, 4, 2, 1 misalkan. Apakah bilangan ini habis dibagi 9 atau tidak? Maka caranya jangan dijumlahkan satu-satu. Jangan nanti gini, jangan 1 tambah 8 tambah 2 tambah 6. Jadi jangan gini lakukan. Ini adalah berarti tambah mempersulit kita dalam mencarinya, dalam mengkarakterisasinya. Ya, kalau gini berarti nanti pekerjaannya bukan tambah mudah, tambah rumit. Kita bilangannya besar di sini. Ya. Nah, seperti ini. Maka cara mencarinya jangan seperti ini. Maka kita lihat caranya gimana? Ini dekat, ini 1 dengan 8 bisa. Ini berarti saya punya ini 2 nih, dengan ini bisa. Ya. Kemudian saya punya 7 dengan 2. Nah, 5 dengan 4. Sisanya berarti kan 3 dengan, nah berarti nanti total sisanya berarti 3 ditambah berarti 5. Ternyata 5 dia, sisa baginya adalah 5. Berarti bilangannya kalau dilihat sisa baginya 5 dengan 9, berarti dia tidak bisa dibagi oleh 9. Maka cara menjawabnya adalah, ini berarti sama kan? Berarti ini bisa. Ini berarti 1 dengan 8, clear. 1 dengan 8, clear. Berarti bisa ini. Yang ini, clear. Ini clear. Ini tidak bisa, berarti jawabannya adalah yang C. Itu mungkin teman-teman dalam menjawab bilangan habis dibagi oleh 9. Tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh 9. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Pada soal ini, kita suruh mencari nilai dari perkalian dijumlahkan, perkalian dijumlahkan, perkalian dijumlahkan. Ya. Ini soal ini tip dalam soal-soal PNS, hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah tidak boleh mengalihkan langsung. Ya, kenapa itu akan menyulitkan dalam perhitungan?
Di sini yang dibutuhkan adalah logika berpikir dari teman-teman sebagai calon abdi negara di sini ya. Jadi logikanya harus jalan. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan menggunakan karakter pemaktoran. Khususnya nanti menggunakan sifat distributif kiri atau kanan. Jadi dulu pernah belajar ya ada konsep gini. Kalau saya punya misalkan gini ya. A kali B ditambah A kali C. Maka jadi apa? A-nya dikeluarkan, berarti saya punya B ditambah dengan C. Nah, ini kan karakter yang sama. Bisa juga kan dinyatakan sebagai boleh C-nya sebelah sini, boleh. Boleh saya punya B ditambah A, boleh seperti ini. Sorry, B tambah C ya. B tambah C, ini A-nya di sini, boleh seperti itu. Jadi karakternya bisa gunakan distributif kiri atau distributif kanan. Nah, di sini caranya gimana? Kita perhatikan komponen yang sama di bilangan itu. Nah, ini sama kan? Ini sama di sini. Oh, berarti kelompok ini bisa kita nyatakan dalam satu sisi aja. Ini sama. Ya. Yang sebelah sini teman-teman, maaf, yang sebelah sini ya, yang sama. Ya, yang sama sebelah situ. Bentar, saya hapus dulu. Jadi di sini yang sama ini 33, ini 33. Oh, berarti ini adalah satu kelompok dengan di sini. Kemudian yang 17. 17 kita lihat di sini 17, ini 17 seperti ini. Oh, ini adalah satu kelompok dengan yang di sini. Ya, kita coba yang sebelah sini dulu ya. Sebelah sini kita lihat apa? Ini berarti 33-nya bisa keluar. 33 seperti itu. Berarti saya punya 3,8 ditambah dengan 2,1. Nah, kemudian ditambah lagi kan? Sekarang yang kelompok yang 17. 17 saya keluarkan. Berarti sisanya 2,1 ya. Ditambah dengan 3,8. Nah, kita selesaikan. Nah, di sini teman-teman jangan terburu-buru menjumlahkan atau mengalihkan. Kita perhatikan di sini, ternyata ada komponen yang sama di sini. Dia memuat komponen yang sama ya. Ini di sini, ini sama. Ini sama. Oh, berarti bisa difaktorkan lagi. Berarti ini dikeluarkan, berarti 33 ditambah dengan 17. Ini dikeluarkan, dikalikan dengan 3,8 ditambah 2,1. Nah, kita jumlahkan sekarang. Berarti ini adalah 50 dikalikan dengan 59, tapi koma ya, 5,9. Nah, ini kita coba, ini sama aja artinya dengan apa? 5 dikalikan dengan 59. Nah, kalau teman-teman kerepotan, ini kita taksir. Bilangannya kita bulatkan 60. Jadi kita dekati menjadi 5 kalikan dengan 60. Berarti kita punya berapa? 300. Maka jawabannya adalah bilangan yang dekat ke 300. Berarti jawabannya kan option B dan option C. Tetapi kalau diperhatikan kan bilangan ini kalau dikalikan dia tidak sampai 300, maka jawabannya adalah yang B. Itu mungkin teman-teman ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pada nomor 3, di sini kita suruh mencari nilai dari bilangan ini dibagi bilangan ini. Ini kalau dibaca pun males, panjang sekali ya. Nah, teman-teman, soal-soal seperti ini biasanya dia menghasilkan bilangan yang bagus ya. Nanti idenya tetap pemaktoran. Nah, kita lihat siapa yang bisa difaktorkan. Kita perhatikan suku-sukunya bisa lah. Kalau kita perhatikan suku-suku, oh di sini kita muat ada 2 kali 4. Ini pun dia muat 2 kali 4. Nah, apakah di sini suku berikutnya memuat 2 kali 4 atau tidak di situ? Kita lihat aja. Supaya saya muat, oh di sini saya punya angka 3 dikalikan dengan angka 2. Ini saya punya 12 itu berarti 4 dikalikan dengan 3. Oh, berarti sini ada 8 muncul. Oh, berarti di sini secara ini bisa ya. Berarti yang ini bisa dikeluarkan. Berarti itu bisa dikeluarkan. Jadi 8-nya bisa dikeluarkan. Berarti 2 kali 4-nya bisa dikeluarkan. 2 kali 4. Kita coba nggak mengalihkan dulu ya. Nah, ini yang di ini berarti dikalikan. Berarti yang di sini. Faktornya berarti ini dapat berapa? Berarti 1 ditambah, ini 8 ya. 8 ditambah, ini berarti sisanya. Berarti kan ini saya punya 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Berarti saya punya 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dan seterusnya. Jelas di sini ya, sampai yang sebelah sini. Nah, ini biar nggak ditulis. Kemudian di bawah, yang di bawah, kita perhatikan yang di bawah.
Mana yang sama di sini? Adakah yang sama? Adakah yang sama bilangan itu? Ada yang sama nggak di situ? Kita lihat faktornya. Ini yang di depan saya punya 3 kali 9. Ada nggak di sini? Ini ada nggak 3 kali 9? Nah, ini bisa didapatkan dari sini. 6 itu adalah 2 kali 3 ya. Kemudian 18 itu 9 kalikan 2. Oh, berarti bisa dikeluarkan. Oh, berarti ini loh 3 kali 9 bisa dikeluarkan. Ya. Kemudian di sini, oh ini ada. Nah, oh berarti ternyata dia juga bisa dikeluarkan dia. Ternyata dia bisa dikeluarkan, berarti ini adalah 3 kalikan dengan 9. Ya, bisa kita keluarkan. Berarti saya punya adalah 3 dikalikan 9. Sisanya lihat di sini. Berarti 1 ditambah, ini kan 2, ini saya punya 2, ini saya punya 2, sisanya ini saya punya 2. Berarti kan 8 ya. 8. Oke, 2 kali 2, 4, 8. Ditambah, yang ini saya punya, sisanya 27. Nah, 27 itu kan 3 kali 3 berarti sama dengan 27. Nah, ini nanti kalau diperhatikan, ini dia sama dengan di sini. Ini pasti sama lah. Ini pasti sama. Tambah dihitung ya. Jawabannya sebenarnya di sini teman-teman. Jawabannya ada di depan. Ya, di sini loh. Ini 8 dengan 27. Yang ini kan bisa dicoret dengan ini. Dia saling menghilangkan dengan di sini. Ya, berarti saya punya 8 dengan 27. Berarti 8 per 27. Jadi soal-soal seperti ini, jangan terjebak dengan rumitnya bilangan, tetapi pasti ada konsep yang bisa disederhanakan. Kebetulan di sini kita gunakan cara pemaktoran. Ya, itu mungkin tipnya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Pada nomor 4, ini soal tentang perbandingan, teman-teman. Sini lihat ya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Berarti silinder ini sudah ada air sepertiganya, berisi air maksudnya ya. Sudah ada isi sepertiganya. Berarti 2/3-nya kosong. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana ini menjadi setengahnya. Jadi bejana ini berisi air setengahnya. Berarti setengahnya terisi penuh. Setengahnya kosong. Berapa liter kapasitas bejana itu? Nah, teman-teman, dalam menjawab soal seperti ini kita perlu ilustrasi gambar ya. Saya coba gambar di sini, saya coba gambar. Ya, saya coba gambar. Mohon maaf kalau nanti perbandingannya tidak pas ya. Saya bagi gambar ini dalam 3 bagian, kan tadi dibagi menjadi sepertiga, berarti ada 3 bagian di sini. Nah, ini 3 bagian ya. Di sini ada 3 bagian. Sebentar, saya coba gambar dulu ya di sini. Saya coba gambar dulu. Ini bejananya. Nah, di sini kita coba bagi menjadi beberapa bagian ya, beberapa bagian di mana soal ini menyaratkan dia bagiannya adalah sepertiga. Berarti totalnya kan ada dibagi 3 bagian ya. Berarti kita bagi 3 bagian menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Ya, kita bagi ya. Mohon maaf kalau perbandingan tidak pas ya. Kita coba bagi menjadi 3 bagian. Anggaplah ini bagiannya menjadi 3 bagian. Nah, ini. Seperti teman-teman. Nah, dari soal diketahui bahwa bejana ini berisi sepertiga. Dia sudah ada isi sepertiga. Ya, di sini sudah ada isi sepertiga. Ya, sudah ada isinya sepertiga. Udah isi sepertiga. Berarti ini sudah penuh. Berarti kan sepertiga di sini. Ya, berarti ini udah isi sepertiga air sudah penuh di sini. Berarti ini sudah ada isi air di sini. Ya, sudah ada isi di sini, sudah ada air di sini. Nah, kemudian katanya ditambah air sebanyak 3 liter. Sehingga menjadi setengahnya. Berarti di sini bejana ini menjadi penuh sebanyak 3. Ya, 3. Jadi di sini jadi 3 bagian. Nah, dipenuh jadi setengahnya isi. Jadi setelah diisi sepertiga berarti dibagi 2 di sini ya. Berarti jadi setengahnya. Anggaplah ini setengahnya dari sini. Nah, ini setengah bagian. Ini adalah setengah bagian bejana. Itu maksudnya. Ya, setengah bagiannya. Nah, tadi ini diisi berapa? Isinya di sini berapa? Tadi ngisi di sini adalah sebanyak 3 liter. Oh, berarti kalau kita perhatikan ini kan setengahnya. Oh, berarti ini pasti 3 di sini. Kalau seperti itu berarti satu bagian sepertiga itu sama dengan 6, ya. Ini berarti kan sama dengan 6. Ini pun pasti sama dengan 6 bagian ya. 3 liter kan? Ini 6 liter. Ini 6
6 liter dia. Ini juga adalah 6 liter. Berarti totalnya berarti 6 ditambah 6 ditambah 6. Berarti saya punya 8. Ini berarti full, kalau full silinder ini berarti totalnya ada 18 liter. Ya, kita gunakan ilustrasi seperti itu, teman-teman. Oke, kalau belum ada sesuatu yang tidak paham, boleh teman-teman bertanya di kolom chat ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Pada soal nomor 5 di sini, teman-teman, soal ini cerita tentang perbandingan ya. Ingat di soal TIU di PNS itu, ada soal perbandingan terbagi dua. Ada senilai, ada berbalik nilai. Kalau senilai itu berarti dia nilainya dia sama, setara ya. Kalau berbalik nilai saling terbalik dia. Jadi contoh kalau satu pensil harganya 2.000, maka 2 pensil harganya 2.000, itu senilai. Ya. Nah, yang berbalik nilai kecepatan biasanya. Jadi kalau yang satu sisi nilainya semakin besar, kalau berbalik berarti yang satu sisi semakin kecil, itu berbalik nilai. Yang satu semakin besar, satu semakin kecil, maka dikatakan berbalik nilai. Nah, kalau dia setara, seperti harga buku, 2 buku harganya 4.000. 8 buku berarti 8.000 di situ, misalkan. Ya, jadi dia senilai nilainya. Nah, di sini kita coba dalam menyelesaikan soal ini kita coba buat tabel ya. Saya akan coba buat tabel biar kita mudah dalam menyelesaikannya. Jadi kita coba tidak gunakan rumus yang terlalu rumit ya. Saya coba di sini saya buatkan tabel untuk ini ilustrasinya, teman-teman. Saya buat tabel untuk menggambarkan ilustrasi dari apa yang diketahui di soal itu. Ya, apa yang diketahui di soal itu. Kita coba ya. Itu kan ada di situ, ada apa namanya? Di sini ada daging, ada kalori. Saya misalkan ini daging. Ini kalorinya di sini. Nah, lihat di sini. Diketahui bahwa 10 gram daging itu kalorinya mengandung sebanyak 4,5. Ya. Tapi sini hati-hati ditanyakan kilogram. Berarti sini satuannya dimainkan ya. Ingat, 1 kilogram itu berapa gram? 1000 gram. Berarti nanti hasil hitungan kita nanti kita bagi dengan 1000 ya. Nah, di sini ditanyakan berapa kalau saya butuh 200. Ini kan di sini berarti sesuatu yang kita cari. Nah, ini logikanya kan 10 aja 4,5. Berarti kalau 200 harus lebih besar daripada 10. Ini senilai ya. Berarti ini cara ngerjakannya berarti langsung X per 10 sama dengan 200 dibagi 45. Nih, 4,5 ya. Nah, ini sama aja, 4,5 artinya 45 per 10. 10 naik ke atas ya. Jadi, dikali silang sebenarnya ya. Berarti 2000 di atas. Di bawah adalah 45. Sekarang saya lakukan penyederhanaan. Ingat ya. Saya akan lakukan penyederhanaan dengan membagi beberapa bilangan. Ini 10 ya. 10 dengan 45 bisa kita kecilkan, dibagi dengan 5 itu dapat 9. Dibagi 5 dapat 2. Ini saya punya 2, ini saya punya 9 di sini. Berarti di sini sekarang hasilnya adalah berarti sekarang saya punya, kita kali silang. Berarti 2 kalikan 2000 berarti 4000. 4000 seperti ini. Dibagi dengan 9. Oke. Sekarang kita lakukan pembagian ya, pembagian dengan 9. Ini sebenarnya kalau dibagi dengan 1000 kan tinggal 4 dibagi 9 ya. 4 bagi 9 kan dapat sudah. Oke, kita bagi dulu aja, enggak apa-apa. Kita bagi ya. Kita bagi. Nah, sekarang kita menggunakan pembagian cepat lah. Seperti teman-teman bagi cepatnya. Kita lihat, kita coba ya. Caranya gini, perhatikan dua bilangan di depan. 40 dibagi 9. Dapat berapa? 40 bagi 9 dapat 4. Kalau 5 kelebihan, 45 ya, 4. 36 kan? 4 kali 9, 36. 36. 40 dikurang 36 berarti sisa 4. Nah, 4 saya taruh di atas, 40. 40 bagi 9 dapat 4 lagi. Sisa 4 lagi di sini. Ya. 40 bagi 9 dapat 4 lagi. Sisa 4. Nah, teman-teman ini jawabannya. Nah, ini kan dalam bentuk gram. Ini dalam bentuk gram ya.
Berarti kalau dalam bentuk kilogram dibagi berarti kan jadi 0,44. Sebenarnya di sini sudah dapat jawaban. 444 berarti jawabannya pasti ini. Ya, kan saya punya 44. Ini kan gram. Berarti kalau dibagi dengan 1000 berarti saya punya 0,44 di sini. Gram di sini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, dia cuma 2 digit aja berarti jawabannya E. Tetapi nanti di sini teman-teman sudah dapat 4, lihat jawabannya, tidak usah selesai. Kalau mau jawab itu, tidak usah selesai. Ini kan bukan ujian ya. Ini kita memaksimalkan waktu kita supaya cepat. Oh, ada 4 di situ. Oh, 4 hanya ini aja, udah berarti. Kecuali kalau di sini 4-nya banyak, berarti hitung secara benar. Tapi kalau misalkan jawabannya hanya mengarah ke sini aja, udah jangan dilanjutkan. Tadi pada saat saya bagi 40 bagi 9 dapat 4. Oh, ini dapat sudah. Jadi nggak usah dilanjutkan. Itu tipnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pada soal ini kita suruh mencari nilai dari 33% dari 163. Nah, teman-teman, ya, cara kita menebak menjawab sebenarnya ini cara menjawabnya, kita guessing aja. Nah, ini kan logikanya 33 dikalikan 163. Nah, ini Anda gunakan ekor bilangannya. Anda gunakan Anda gunakan ekor bilangan dari sini, dari mana? Artinya dari sini. Bilangan ujung dari sini, teman-teman. Ya. Ini kalau kita lihat ini ada angka 3 ya. Angka 3 bilangan satuannya. Ada angka 3 bilangan satuannya. Nah, di sini kan artinya 3 kali 3 itu 9. Berarti nanti bilangannya itu yang di belakangnya adalah angka 9. Maka jawaban yang paling mungkin adalah option A dan option E. Lihat, di sini kalau kita logika jalan aja ya, Di sini kan hasilnya itu kan ribuan. Ini adalah puluhan. Ini 33 ya, per 100. Berarti tidak mungkin ribuan dia. Tidak mungkin ribuan kan? Ini kan per 100. Logikanya kalau saya ambil aja ya, ambil aja lah. Ini ambil aja 2 digit lah. Ambil 2 digit 100 lah. Kalau guessing aja ya. Ini ambil aja kan dia 0, kan 0, ini kan 0, lagi di sini 0,3 lah kan 3 ambil 0,3 kan jadinya di puluhan dia kan ini per 100 lah ya. Ini kalau saya ambil 0,3 aja di sini 0,3. Nah kan jawabannya kan ini adalah 2 digit aja, maka jawabannya pasti yang si A ya, si A itu pasti. Kalau kita hanya menebak aja, tapi penting ya cara ini menebak jawaban. Tetapi saya coba ya mengenai cara kita ngitung aja 33, tapi jawabannya sudah dapat ya dengan cara mengguessing ekor bilangannya. Kemudian teman-teman logika jalan. Sekarang kita coba dengan cara benar ya. Tapi ini kan kalau teman-teman bisa menebak yang tadi digunakan. Tapi ini untuk barangkali nanti jawabannya itu dia lebih dari 1 yang digitnya itu, yang ujungnya 9 lebih dari 1 yang mengarah ke puluhan. Berarti kita harus menghitung secara konsep. Berarti 33 per 100 ya dikalikan dengan 163. Nah, di sini saya bagi ya, teman-teman. Kalau kita ngalikan langsung kan agak susah. Saya gunakan tip di sini. 33 saya pecah menjadi 3 dikalikan 11. Kenapa dikalikan 11? Saya punya nanti pembagian dengan perkalian dengan 11 dia ada yang unik. Contoh, misalkan ya, 12 dikalikan dengan 11. Kalau kita kalikan, 2 kali 1 adalah 2, 1 kali 2 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2, ini adalah 1. Ini kita punya berarti dijumlahkan 1, 3, 2. Kalau kita lihat ya, 12 itu kalau dikalikan 11, ini aja teman-teman. Satunya turun, 2-nya turun. Kemudian bilangan yang tengah adalah 1 tambah 2 adalah 3. Nah, berarti ini kalau 163 dikali 11, berarti kan gini aja. 163 kalikan 11 kan? Berarti 1-nya turun, 3-nya turun. Lihat di sini ada 2 bilangan. 6 ditambah 3 adalah 9. 1 tambah 6 adalah 7. Berarti sama aja di sini saya punya adalah 17, 93 dikalikan 3 kan? Dibagi 100. Seperti itu. Kemudian ya dikalikan kan tadi. Sama kan ekornya kan 3 kali 3 adalah 9. Maka jawabannya pasti adalah 53,79. Seperti itu teman-teman. Ya. Itu mungkin. Tapi penting juga kita melihat ekor bilangan ya. Ekor bilangan itu penting pada saat kita melihat option pilihan. Itu mungkin tipnya. Kita lanjut ke nomor 7.
Pada nomor 7 di sini kita suruh menghitung bilangan 2017 pangkat 2 dikurangi 2013 kali 2021 per 2017 kuadrat dikurangi 2016 kali 2018. Ini kalau kita menghitung konsep yang benar, nah mungkin ini dihitung secara ini. Berarti ini ada pola yang harus teman-teman perhatikan. Kalau saya perhatikan dari pola-pola soal TIU ya, yang ada di TPA kah atau PNS kah, ada bentuk yang seperti ini teman-teman yang sering digunakan. Tapi saya kasih dari contoh dulu, dari kasus ya. Misalkan teman-teman suruh menghitung 9 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, kalau cara manual kan kita ngitung berarti 9 kuadrat 81 dikurangi 36. Kan agak lumayan kan? Kita punya berarti berapa ini? 15 dikali 2, 30 ya. Ya, agak-agak ini ya. Ini berarti 9 tambah 5, 15 berarti berapa ini? 81 dengan 36. Ya agak lumayan ngitungnya ya. Tapi dibandingkan kalau ini coba. Nih. Ini kita gunakan 9 min 6. Ini lebih mudah teman-teman. 9 ditambah 6. Ya, seperti itu hitungnya. Hitungnya seperti itu. Nah, ini kalau dihitung kan kita punya kan di sini 3 ya. 3 kan? Ini kita punya ada 3. 3, ini kan di sini 3 ya. 3 dikalikan dengan berapa ini? 5, 15. Kan lebih mudah. 40, 45 di sini. Nah, ini kan di sini 45 juga ngitungnya. Sama kan? Ini tapi kan agak apa gitu ngitungnya ya. Lebih rumit. Nah, ini kita menggunakan pola seperti ini di soal ini. Tetapi idenya yang mana? Idenya adalah 2013 dihubungkan dengan 2017. 2021 dihubungkan dengan 2017. Begitupun 2016 dan 2018 dihubungkan dengan 2017. Artinya apa? 2017, artinya 17 itu dikurangi berapa supaya jadi 13? Ya. 2017 ditambah berapa supaya jadi 21? Berarti kalau menjadi 13 berarti 17 dikurangi 4. Kalau menjadi 21 berarti 17 ditambah 4. Begitupun sama kan? Menjadi 16 berarti dikurangi 1. Menjadi 18 berarti 17 ditambah 1. Berarti pola ini berubah seperti ini teman-teman. Ya, berarti kita punya polanya yang di atas itu berubah, di bawah pun berubah. Kita coba ya. Kita coba di sini. Sini berarti 2017 tetap seperti ini, sebentar ya. 2017 kuadrat. Dikurang di sini ya. Nah, berarti 2013 itu adalah 2017 dikurangi dengan 4. 21 berarti 2017 ditambah dengan 6. Nah, berarti bisa masuk di sini. Ya. Kita punya kan? Nah, ini berarti yang di bawah juga sama. 2017 kuadrat dikurang 2017 dikurangi 1. Jadi 16 kan? Kalau mau 18 berarti 2017 ditambah 1. Nah, konsepnya lihat teman-teman di sini. Berarti 2017 di situ. Ya. Ini konsep nanti hati-hati ada pengurangan yang saling menghilangkan di sini. Ya. Ini berarti kan 2017. 2017 kuadrat. Nah, dikurang. Nah, ini kan berarti lihat konsepnya 9 kali 9 jangan 81 tapi 9 kuadrat. Ini kan 6 kali 6, jadi kita punya kan ini ke sini. Nah, 9 kuadrat. Berarti saya punya juga berarti 2017 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Biarkan seperti itu. Ini pun sama ya. 2017 kuadrat dikurang berarti 2017 kuadrat dikurangi 1. Kalau kita buka kurungnya, teman-teman, kalau kita buka kurungnya di sini, kalau kita buka kurungnya berarti kan ini saling hilang dengan ini. Ini hilang dengan ini. Berarti kan saya punya min kali min positif, berarti 4 kuadrat. Di bawah, berarti positif 1, berarti saya punya 16. Nah, ini berarti jawabannya yang option D. Oke, itu mungkin teman-teman triknya seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 8. Pada nomor 8 di sini, ini soal perbandingan ya. Di sini dikatakan sebuah perguruan pencaksilat, perbandingan murid senior dan junior adalah 5:3. Di antara murid junior
perbandingan murid laki-laki dan perempuan adalah 3:2. Sedangkan di antara siswa senior perbandingannya adalah 2:3. Banyaknya murid perguruan pencaksilat tersebut paling sedikit berapa orang? Berarti di sini adalah fokusnya nih teman-teman. Lihat, yang ditanyakan berarti banyaknya murid keseluruhan. Berapa kan? Ya. Berarti di sini adalah gabungan dari junior dan senior. Berarti kan senior, berarti senior dan junior ini berarti ya, kata kuncinya. Berarti yang 5:3. Nah, cara cepatnya adalah 5:3 ini langsung kita jumlahkan teman-teman. Langsung Anda jumlahkan, berarti saya punya apa? 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Nah, teman-teman, kata 8 ini untuk menjawab soal ini. Berarti nanti caranya adalah, lihat ya, yang ditanyakan jumlah siswa di pencaksilat, bukan junior, bukan senior, tapi jumlah keseluruhan. Di mana perbandingan senior dan junior 5:3. 5:3 saya jumlahkan, 5 tambah 3, 8. Maka jawabannya adalah kelipatan 8. Apa arti kelipatan 8? Berarti bilangan yang bisa dibagi 8. Di antara A sampai E, mana yang habis dibagi 8 adalah yang 40 dan 80. Tetapi yang ditanyakan paling sedikit, maka 40. Ya, maka 40. Jadi kita menggunakan kelipatan. Ya, 5:3. Ingat 5:3 itu kan dia perbandingan paling sederhana. Maka yang di atas ngikuti. Ya, mirip seperti triple Pythagoras itu ya, sama di sini konsepnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Pada nomor 9, teman-teman, di sini kita jangan terjebak lagi cara menghitung. Kalau dihitung tidak mungkin dihitung ini, tidak bisa dihitung ini. Kalkulator pun error di sini. Maka caranya di sini ada konsep pemaktoran, tapi bilangan berpangkat, ya. Jadi kalau saya punya ini, contohnya kalau saya punya X pangkat A dikalikan X pangkat B seperti ini, maka nanti X pangkat A ditambah dengan si B seperti itu. Maka di sini pun sama, teman-teman. Maka sini ada yang difaktorkan. Ya, ada yang difaktorkan. Di sini berarti saya punya yang difaktorkan siapa? Ya, kita perhatikan mana bilangan yang bisa kita faktorkan di antara mereka. Ini kalau kita perhatikan kan ini 1006 dengan 1000, maka yang paling kecil 1000, berarti 2 pangkat 1000 yang saya keluarkan. Berarti ini kan logikanya 1006 dikurangi 1000, berarti berapa? 2 pangkat 6. Ya, kalau kita kalikan kan 2 pangkat 1000 dikali 2 pangkat 6 kan 1006. Konsepnya ke sini lagi kembali. Nah, berarti yang ini kan min 1. Ya. 126 di sini. Ini nggak bisa diapa-apakan, biarkan seperti ini. Sama dengan 2. Oke. Di sini teman-teman, kalau kita perhatikan 2 pangkat 6 itu berapa ya? 2 pangkat 6 berarti kan 2 pangkat 6 itu artinya 2 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Berarti berapa? 60? 64. Seperti itu. Ya, itu 64 ya. Berarti 64 dikurangi 1 berapa? 64 dikurangi 1 berarti 63. Berarti di sini saya punya 2 pangkat 1000 dikalikan dengan 2 pangkat nih, 2 pangkat 1000. Ini berarti 60 berapa ini? 63. Ya, kurangi 1 kan? Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini bisa kita bagi dengan 63. Ini adalah 63 kali 2 ya. Berarti saya punya 2 dikalikan dengan 63. Di bawah tetap aja 2 pangkat 1000 ditambah 2. Nah, teman-teman di sini bisa difaktorkan ini. Ini tipnya selalu bisa difaktorkan ya. Siapa? Ini 63. Bisa kita keluarkan. Ini bisa kita keluarkan. Berarti saya keluarkan karena 63-nya. 63 saya keluarkan. Ya, 63 saya keluarkan, nanti dapat apa di situ? Ya, nanti dapat apa? Berarti nanti bisa saling mencoret di sini. Bisa saling mencoret, itulah jawaban yang kita cari, teman-teman. Berarti kan saya punya 63 saya keluarkan, berarti jawabannya nih 63 kan? Dari mana? Dari sini. 2 pangkat 1000 ditambah dengan 2. Ini pun sama kan? 2 pangkat 1000 ditambah dengan 2.
2. Ini kan bisa kita saling menghilangkan. Ini bisa kita coret seperti ini. Ini kan dicoret dengan ini. Berarti 63. Tipnya, ya. Di sini adalah cara pemaktoran. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Jadi pada video kali ini saya membahas untuk soal TIU yang baru-baru itu 10 soal teman-teman ya. Nanti pada berikutnya saya coba sajikan 10 soal. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 10. Pada soal nomor 10, ini kita berbicara tentang deret ya. Tetapi saya coba di sini tidak menggunakan formula, tidak menggunakan rumus ya. Ini saya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus aritmatika, tapi saya tidak coba dengan itu ya. Soalnya kan teman-teman yang melihat kan bukan basicnya bukan hanya di matematika, ada juga mungkin yang bukan basicnya di eksakta. Saya coba pakai logika aja di sini, sehingga teman-teman bisa menjawab soalnya tanpa menggunakan rumus, tapi logikanya jalan. Ingat ya, di PNS itu soalnya banyak menggunakan logika, tidak hanya hafalan di sini. Lihat di sini ya, jika jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050, apa artinya? 100 bilangan asli pertama, berarti logikanya berarti 1. Bilangan asli mulai dari angka 1 ya. Bilangan asli mulai dari angka 1. Berarti kalimat ini, kalimat yang jika sebelum maka ini berarti bisa diganti dalam bentuk 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah sampai dengan 100. Nah, ini kan sama dengan 50, seperti itu. Nah, ini berarti yang kita punya. Nah, maka katanya, nah di sini teman-teman saya gunakan logika berpikirnya. Kita coba ya. Ini di sini berarti untuk bilangan ini kan sebanyak berapa? Sebanyak 100. Ini juga kalau kita hitung bilangan ini sampai sini itu sebanyak 200 suku dia. Dari mana taunya 200? Dari sini kan? Hitung 1 sampai 200. Kan hitungnya 1 di sini. Ya, 1 nanti 1 sampai 100 kan 100. Nanti 100. Di sini kita punya nanti bentuk-bentuknya sebentar. Ya, 200 ya. 100 ya, 100 suku. 100 suku. Maaf, 100 suku di sini. Jangan mulai dari 100, bukan 2, tapi 100 suku. Oke, jadi kita coba di sini, ya, kita coba di sini berarti 100 itu saya ganti, nih tipnya 101 saya ganti jadi 100 ditambah 1. Berikutnya juga sama, 100 ditambah 2. Berikutnya juga sama, 100 ditambah 3. Sampai nanti 200 itu adalah 100 ditambah 100. Nah, ini kan ada 100 suku di sini ya. Nah, kemudian teman-teman di sini, ya ini kan totalnya ada berapa tadi? 100 suku ya. Saya pisahkan. Yang mengandung angka 100 saya keluarkan. Ini 100. Tadi kan ada 100 suku ya. Ini kan yang ini saya hitung ya. Ini kan 1, 2, 3 sampai dengan 100 suku. Ini berarti ada 100 suku. Seperti itu teman-teman. Ditambah yang ini. 1 ditambah sisanya 2 ditambah dengan 3 sampai dengan 100. Ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ingat kalau saya punya misalnya ini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 bisa kita nyatakan dalam bentuk 4 kalikan dengan 3. Seperti ini. Berarti kalau ini berarti 100 kali 100. Ditambah dengan, ini diketahui di soal adalah 50-50. Nih, di soal kan diketahui ini. Ya, 1, 2 adalah 50-50. Berarti ini 100 kali 100 berarti 10.000. Jawabannya sudah dapat ya. 10.000 ditambah 5.050. Maka jawabannya adalah 15.050. Itu jawabannya ada. Berarti yang ini jawabannya. Nah, di sini beberapa soal TIU itu teman-teman ya, itu saya coba nanti di video-video berikutnya saya coba. Emang ada sih soal-soal itu harus menampilkan rumus, tapi tidak selalu ada rumus di situ. Kalau bisa logikanya jalan. Ya, nanti saya coba nanti untuk perbandingan tadi kan saya menggunakan pola tabel. Itu lebih mudah ya seperti itu. Itu mungkin untuk video kali ini. Yang belum subscribe silakan subscribe dan like-nya. Dan untuk kolom komentar silakan teman-teman berkomentar. Kalau belum paham silakan di sana untuk bertanya. Kita coba berdiskusi. Ya, semoga
kita mendapat laksana pembelajaran yang baik di sini, dan mohon masukannya juga. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.